Welcome back my shadow channel. Yang punya channel ini adalah Dokter Daniel. Pada kesempatan kali ini channel ini di sabotase nih sama Dokter Andre. Dokter Andre adalah seorang PPDS sama dengan saya, mengambil jurusan paru atau pulmonologi dan kedokteran respirasi. Jadi kami satu sekolah, satu jurusan. Oke. Jadi kita cerita apa ini Dokter Daniel? Jadi Dokter Andre, kita lagi dihebohkan dengan penyakit nih. Penyakitnya sama kayak cecar air, tapi dia lebih ini Dokter Andre, menularnya lebih tinggi. Ini tingkat penularannya lebih tinggi. Jadi nama penyakit ini adalah cacar monyet atau monkeypox. Iya, ternyata iya. Saya lihat di berita kemarin, 15 jam yang lalu lah kalau kita hitung dari waktu yang dokter nanti ada di timeline Dokter Daniel. Nanti warga Jakarta Barat heboh, diimbau lapor jika bergejala cacar monyet. Iya. Mungkin kita takutnya bukan hanya Jakarta saja ya Dokter Daniel ya. Iya. Bisa merambah juga ke bumi pertiwi kita ini, bumi Melayu ini. Iya. Gimana Dokter Daniel? Bolehlah kita ceritakan tentang cacar monyet ini secara definisi lah. Iya. Jadi cacar monyet ini secara definisi cacar yang diakibatkan oleh virus. Virusnya ini sama dengan virus varicella atau cacar air. Cuma kalau cacar air kan dia kalau secara ini klinisnya dia isinya itu air kan. Kalau ini bisa pus atau nanah, dan bisa juga air, dan lebih rentan untuk menularkan daripada si varicella atau cacar air. Nah, sebenarnya cacar air ini sudah terjadi di awalnya di Afrika, di benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan. Cuma saya lupa ininya. Jadi dari singkat ceritanya, ini kontak Dokter Andre, makanya dibilang ini cacar monyet. Jadi orang di Afrika itu dia kontak dengan monyet yang sudah sakit dengan virus ini. Berarti monyet dulu yang terkena cacar Dokter Daniel ya? Jadi awalnya ini dari hewan ke manusia. Dari hewan ke manusia. Nah, terus kedua, di benua Afrika juga kan mereka juga makan tuh segala jenis ini. Cuma saya nggak berani ngejudge ya. Cara pemrosesan makanannya seperti dimasak, higienitas lah intinya. Kita nggak tahu ya di sana seperti apa. Bisa juga karena higienitas kurang, kalau di kita itu kurang masak lah makanan itu, menyembuhkan penyakit cacar monyet ini. Terus cacar monyet ini sudah heboh nih di bumi kita. Sudah banyak kasusnya di benua Afrika, di Indonesia juga sudah banyak. Terkhususnya sudah paling banyak itu di Jakarta. Jadi kita juga Dokter Daniel, saya melihat timeline berita pagi hari ini di Pekanbaru Pos, RSUD Dumai bersiap hadapi monkeypox katanya. Kita sendiri mungkin juga harus antisipasi nih kita secara kita di rumah sakit provinsi pusat rujukan, kita harus antisipasi juga langkah-langkah yang harus kita tempuh nih Dokter Daniel. Nah, untuk langkah-langkah nih Dokter Andre, sebenarnya ini sama kayak COVID. Jadi ini kemungkinan bisa aja wabah ini KLB seperti COVID ini. Karena apa? Dia penularannya dari hewan ke manusia, manusia ke manusia. Jadi orang-orang yang menyentuh, misalnya Dokter Andre ada bintil ini kita nggak tahu nih isinya apa, kita sentuh. Kita sentuh seperti ini, walaupun tangan kita kalau penyakit HIV
Biasanya kan kulit yang terbuka atau yang udah luka. Kalau yang ini tersentuh aja itu sudah menginfeksi ke kita. Nah, itu dari sentuhan. Jadi penularannya dari sentuhan, dari air liur atau dari droplet dari ludah kita bisa itu ke artinya transmisinya melalui udara, melalui kontak udara juga bisa. Lendir mata. Artinya perlindungan diri kita harus perlindungan standar yang komplit ke kontak gitu ya Dokter Daniel ya. Baik. Terus selain itu penularannya juga dari kontak seksual, pasti kalau seksual dari lendirnya, terus darah pun bisa. Nah, untuk secara klinisnya, secara penampilan, ya pasien ini yang saya udah bilang penampilannya seperti nanti kalau dia udah derajat parah, dia seperti monyet tuh gambarannya. Jadi di sini ada kayak bisul. Saya sangka tadi jadi monyet deh Dokter Daniel. Enggak, gambarannya ya bisul. Di sini banyak biasa di daerah telapak tangan tuh, telapak tangan dan telapak kaki itu paling banyak tuh ini ya. Terus di daerah wajah. Selain itu awal-awalnya karena dia virus demam tapi nggak terlalu tinggi nih karena dia kan virus ya paling 37,8 sampai 38,5. Kita harus antisipasi ketika ada sahabat yang nanti demam jangan dianggap sepele karena bisa saja merupakan gejala awal dari monkeypox. Terus nyeri kepala, sakit tenggorokan, baru timbullah bisul-bisul itu. Biasanya di inkubasinya itu 7 hari sampai 14 hari. Masa inkubasi itu masa dia berkembang untuk dalam tubuh kita. Terus virus ini juga self limited sebenarnya. Dia bakal sembuh sendiri kalau antibodi kita bagus, imun kita atau daya tahan tubuh kita bagus. Makanya pasien ini paling sering terkena dengan orang-orang yang lansia dengan penyakit DM, hipertensi, dan termasuk juga hal ini anak-anak ya, anak-anak juga daya tahan tubuhnya masih lemah pasien HIV. Terus selain itu juga pasien-pasien ini paling banyak membawa dari Indonesia ini dari luar negeri nih, orang-orang yang wisatawan baik itu mancanegara, lokal yang baru pulang dari luar negeri ke Indonesia yang membawa ke sini karena imunitasnya bagus. Dia kadang nggak tampak itu Dokter Andri. Ya, ini saya dapat nih berita nih dari detik.com bahwasanya nih beberapa bandara sudah antisipasi ini untuk standar screening kasus-kasus ini. Ini kita bisa jadi contoh percontohan nih, Bandara Soekarno-Hatta sudah melakukan upaya lagi sama seperti zaman kita COVID semalam, sudah melakukan pemindaian suhu terhadap penumpang dari luar negeri setibanya di Terminal 3 yang internasional nih Dokter Daniel. Ini harus kita contoh juga nih untuk di bumi Melayu kita ya. Tapi karena kita perbatasan kita kan kita berdekatan ini ya Dokter Daniel ya dengan negara jiran Malaysia, Singapura. Nah, itu juga bisa jadi kita standar untuk kita screening. Bisa jadi bisa ini COVID kedua ini, maksudnya dalam artian angka kejadian sakitnya, karena ini virus ini sangat cepat menularkan dan sangat cepat bergejala gitu loh. Jadi jangan dianggap remeh karena banyak juga pasien-pasien dengan cacar monyet ini yang ujungnya meninggal dunia, khususnya di Afrika. Baik Dokter Daniel, itu kan kita tadi berbicara tentang definisi, kemudian penyebaran, dan juga upaya yang kita lakukan dalam perspektif anjuran, himbauan. Nah, kalau untuk kebijakan nih kira-kira Dokter Daniel, apa yang harus dilakukan nih oleh pemerintah kita terhadap penyebaran penyakit ini kira-kira menurut Dokter Daniel? Jadi sudah saya beberapa yang saya telusuri kebijakannya yang tadi Dokter Andre bilang, salah satunya adalah ketika pasien dengan suspected atau tersangka mengarah ke
cacar monyet atau monkeypox ini, pasien akan dibawa untuk isolasi di tempat rumah sakit yang sudah disediakan. Lalu pasien akan ditreatment selama masa isolasi itu, dan tidak boleh orang datang atau berkunjung seperti penyakit-penyakit lainnya. Dan setiap nakes akan diberikan APD agar terhindar dari penularan monkeypox ini sendiri. Dan kedua, di bandara-bandara juga yang kata Dokter Andre sudah dipasang alat tem regulator untuk mengecek setiap suhu wisatawan yang datang dari luar ke dalam negeri ini, gitu Dokter Andre. Oke. Kita sudah menjelaskan definisi, upaya, sampai itu tadi terkait regulasi. Nah, sekarang sebelum kita penutupan ini Dokter Daniel, kira-kira kalau seandainya kita terjangkit penyakit cacar monyet ini, langkah dasar apa nih sahabat-sahabat di rumah yang bisa lakukan? Pencegahan, baik itu pencegahan awal ataupun seandainya terjangkit lah katakan, apa yang harus dilakukan nih sama sahabat-sahabat pendengar setia yang mendengarkan. Oke. Terima kasih Dokter Andre. Jadi yang pertama, kita jangan panik ya. Pertama jangan panik ya Dokter Jangan Daniel. panik ketika kita bergejala seperti demam, langsung timbul seperti bisu. Jangan panik. Yang kedua, jangan panik. Ya, jangan panik. Yang kedua, lapor atau periksakan ke tenaga medis terdekat. Periksakan ke tenaga medis terdekat. Ya, seperti kalau di Indonesia ini bagus nih, ada puskesmas. Kalau di USA, di Inggris mana ada public health seperti di Indonesia ini. Murah lagi ada BPJS ya kan. Jangan takut untuk biayanya, BPJS sebenarnya itu pasti. Terus kedua, jangan makan yang bergizi, seperti buah-buahan. Terus istirahat cukup. Intinya nutrisi ya tetap terjaga ya Dokter Daniel ya. Agar dia daya tahan tubuhnya tetap terjaga. Panik, kemudian jangan panik, nutrisi tetap terjaga, istirahat yang cukup. Ya, dan periksakan ke petugas kesehatan apabila ada tanda-tanda monkeypox itu sendiri, seperti itu. Dan ketika sudah terkena, jangan malu untuk memeriksakan satu keluarganya kan, karena dia dari kita bersentuhan aja, dan dari satu ruangan yang ada udaranya terkontaminasi monkeypox, jadi kita harus periksa semua satu rumah itu, gitu. Baik, terima kasih Dokter Daniel. Kita sudah menjelaskan nih uraiannya nih dari definisi, penyebaran, kemudian upaya, regulasi yang kita harapkan dari pemerintah. Oh iya, satu lagi Dokter Andre ya. Kira-kira. Jadi ini kan karena ada dari udara juga bisa kan Dokter Andre ya. Jadi karena udara kita ini juga kurang bagus, saya himbau bagi teman-teman untuk memakai masker di luar, baik di luar maupun waktu kita melihat ada orang yang sakit. Jadi masker itu melindungi kita dari penyakit-penyakit yang menyebar melalui udara yang nggak bisa kita lihat. Jadi pas kita hirup masuk virus atau bakteri itu ke dalam tubuh kita yang membuat kita sakit. Jadi pakailah masker dan cuci tangan nih Dokter Andre. Masyarakat ini kita kurang nih. Sering lupa lah untuk cuci tangan sebelum makan. Sebelum makan, terus sudah berjabat tangan sesama kita, karena kita juga kan bukannya kita ini ya underestimate kawan kita, tapi kita mengecilkan peluang masuk bakteri atau virus dalam tubuh kita. Jadi sayangi tubuh Anda, cintai tubuh Anda, jaga kesehatan. Baik, penjabaran yang sangat komplit, sangat lengkap saya rasa. Terima kasih saya ucapkan kepada Dokter Daniel. Terima kasih juga Dokter Andre. Saya selaku pembaca
channel Mesedo ini. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan. Lebih dan kurang kita mohon maaf, kita pamit. Kita undur diri. Baik.